Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Lasira Aprilia, NIM 201010404009 dari lokal Tadris Biologi 3A. Di sini saya menjelaskan tentang produktivitas. Adapun pembahasannya, yang pertama, proses-proses dasar dalam produktivitas primer. Yang kedua, beberapa metode penentuan produktivitas primer. Yang ketiga, produktivitas primer dalam ekosistem alami. Yang keempat, gambaran umum. Yang kelima, produktivitas ekosistem. Dan yang keenam, produktivitas dalam sistem pertanian. Pengertian produktivitas. Produktivitas adalah laju produksi biomasa. Kajian produktivitas merupakan bagian yang penting dalam ekologi. Ada dua produktivitas. Yang pertama, produktivitas primer meliputi produksi materi organik baru pada tumbuhan ototrof. Yang kedua, produktivitas sekunder meliputi produksi materi organik baru pada hewan atau heterotrof. Proses-proses dasar dalam produktivitas primer. Yang pertama, proses fotosintesis. Dalam proses ini hanya sebagian kecil energi cahaya yang dimanfaatkan, sebagian besar cahaya direfleksi, tidak mengenai tumbuhan atau berubah menjadi panas. Yang kedua, proses respirasi. Proses ini merupakan kebalikan dari proses fotosintesis yang melibatkan berbagai reaksi yang kompleks dan biokatalisator yang berupa enzim. Yang ketiga, faktor lingkungan dan fotosintesis. Fotosintesis, kecepatan dan efisiennya tergantung pada berbagai faktor. Beberapa faktor lingkungan yang bersifat eksternal dan beberapa faktor internal dalam tumbuhan itu sendiri. Metode penentuan produktivitas primer. Yang pertama, metode perusaian. Yang kedua, metode penentuan oksigen. Yang ketiga, metode pengukuran karbon dioksida. Yang keempat, metode pengukuran keasaman. Yang kelima, metode dengan penentuan kehilangan materi dasar. Yang keenam, metode radioaktin. Dan yang ketujuh, metode penentuan klorofil. Produktivitas primer dalam ekosistem alami. Produktivitas primer dari ekosistem alami sangat bervariasi besarnya, baik secara spesial maupun temporal. Hal ini disebabkan oleh tiga faktor atau keadaan utama. Yang pertama, intensitas dan arah sinar matahari. Yang kedua, pembatasan lingkungan. Yang ketiga, komposisi struktur komunitas. Secara garis besar, produktivitas primer ekosistem alami dapat dikelompokkan dalam tiga kategori utama. Yang pertama, relatif tidak produktif, yaitu sebagai dari lautan terbuka dan padang pasir. Yang kedua, produktivitas medium meliputi padang rumput semi kering, semi pantai, danau, dan hutan di tanah kering. Yang ketiga, sangat produktivitas meliputi estuaria, sistem koral, hutan lembab, paparan aluvial, dan daerah pertanian yang intensif. Yang selanjutnya, gambaran umum produktivitas ekosistem ada tiga. Yang pertama, sebagian besar prosentase permukaan bumi berada dalam kategori produktivitas yang rendah akibat tidak adanya air seperti padang pasir atau kekurangan hara seperti lautan dalam. Yang kedua, produktivitas lautan pada kenyataannya lebih rendah daripada produktivitas daratan. Dan yang ketiga, ekosistem yang paling produktif adalah ekosistem terbuka, memiliki komunikasi yang intensif terhadap ekosistem lain. Yang terakhir, produktivitas dalam pertanian ada tiga. Pemanfaatan rata-rata energi matahari oleh ekosistem alami adalah 2-7 kali rata-rata yang dipakai oleh tanaman pertanian. Yang kedua, dalam beberapa daerah iklim, sistem
pertanian yang memanfaatkan energi surya sepenuhnya adalah tanaman yang selama setahun penuh mempunyai penutupan atau kanopi yang rapat. Dan yang ketiga, pada kenyataannya semua produktivitas yang diperkirakan untuk pertanian. Itulah hasil presentasi saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.